Dari pemohon satu, silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Ini saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Ya. Ya, Ini makanya hibrid nih, Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Enggak apa-apa kok. Ya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terusin. Ya. Ini untuk kita semua Majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini ya, desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps. Apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah ini tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli, silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan, itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang, saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara.
Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi, dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir, dan saya sempat menginterview dia, ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu, dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu, dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi, kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis gimana menjelaskan ada kesalahan yang luar biasa yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret, padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silakan. Maaf, pemohon nomor 2. Makasih Yang Mulia. Ada judul slide-nya berintegritas, dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS, kalau saya tidak salah. Nah, tentu ini yang kita inginkan semuanya, ya, karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda, karena mungkin saja ada kesalahan. Ya. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah, ya, tidak accessible, ya, tidak bisa diakses. Nah, sepengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah, kalau saya tidak salah. Ya. Nah, Anda juga bicara mengenai batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu kesan saya. Ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada. Ya. Nah, saya hanya ingin melakukan, ya, verifikasi kalau ini salah, ya. Kenapa itu, ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu, ya. Buat saya yang penting adalah transparansi, karena Anda bicara mengenai integrity, gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa tahu mengenai keadaan sebenarnya. Nah, tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa
puluh juta angka yang potensial ya bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit? Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab, karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong misalnya. Buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk mendevelop Sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas, ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu. Karena proyek Sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah, saya pada awalnya, Majelis Hakim yang mulia, sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting gitu. Brazil sudah melakukan itu dan sukses, tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin Saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silakan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Pertama saya mau teruskan dulu pernyataan dari Bang Mulia tadi mengenai soal integritas saudara saksi ya. Dari keterangan saksi kami dan juga yang disampaikan kepada kami, misalnya ini ada satu TPS yang perubahan itu terjadi sampai 763 kali lebih. Ya. Kalau kita bicara tentang integritas, ya, apakah perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan integritas yang dibangun supaya terjadi perubahan atau supaya ada kepastian? Nah, ini hal yang pertama yang kami meminta konfirmasi dari saudara saksi. Tadi saudara saksi juga sudah menjelaskan soal-soal yang terkait dengan penghitungan atau hasil dari Sirekap ini, ya. Dalam pemahaman kami yang juga dari diskusi dengan saksi dan ahli kami itu bahwa suara total itu adalah suara sah dan tidak sah. Kemudian suara sah itu adalah suara yang diperoleh oleh paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Akan tetapi yang terjadi yang kami lihat adalah bahwa perubahan-perubahan angka ini selalu tidak bersesuaian, angka yang ditampilkan sebagai hasil ini. Ya. Nah, menurut saudara ahli, ya, menurut saudara saksi, apakah ini salah satu bentuk integritas dari program yang saudara bangun? Atau sekali lagi, ini adalah untuk menyembunyikan sesuatu? Itu yang kedua. Kemudian yang lain lagi yang kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari saudara saksi adalah kecenderungan dari perolehan suara yang tetap. Ya. Meskipun begitu banyak suara yang masuk untuk ketiga paslon ini, tetapi hampir tidak terjadi perubahan pada persentase yang diunggah oleh Sirekap.
Ya, kan mestinya meskipun ini sebab yang kita lihat memang ada jeda terlalu lama. Ya, seolah-olah ini jeda yang lama ini adalah sebagai upaya agar supaya perolehan itu bisa terjadi secara tetap. Ini yang membuat orang juga sangat mencurigai ya fungsi dari penyalahgunaan fungsi dari Sirekap ini. Yang ketiga, saya ingin juga meminta komentar atau pendapat keterangan dari saudara saksi. Kalau saksi dan ahli kami kemarin mengatakan bahwa total perubahan itu terjadi pada 441.453 dan terjadi pada 244.533 TPS. Ini bisa dibuktikan jejak kaki dari perubahan-perubahan itu. Nah, misalnya ditemukan perubahan C1 lengkap. Kemudian penghapusan suara juga terjadi untuk paslon. Ada yang hilang, kemudian ada yang muncul lagi, kemudian ada yang hilang lagi, dan seterusnya seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian ada juga yang terjadi adalah penghapusan dalam suara sah. Ya. Situasi ini, ya, apakah ini karena human error, ya, atau programnya ini yang memang, ya, kendalinya tidak dikendalikan untuk kebaikan. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Ya. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan apakah memang seperti itu. Ya, dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih Yang Mulia. Sabar, Ya. Pak Hotman ya. Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Makasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya. Sekali lagi, saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju
Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap keliru juga nih. Sama yang Silakan. majelis, Baik, Yang Mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup, Saya cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. di sini. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini, tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara,